Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman ala ba'du. Kepada para kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Ini biasa kalau sudah mendekati ini bulan Desember, yaitu tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Bolehkah kita mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka? Baik para hadirin, para kaum muslimin di mana saja Anda berada, ada beberapa postingan dalam tayangan yang menyatakan larangan untuk mengucapkan selamat Natal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan kalau Anda bisa menemukan dalilnya merayakan Natal ini adalah dilarang, maka saya akan memberikan ini uang berapa itu, ada yang 300 juta. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita dalam perspektif fikih syariat ini, kita tidak bisa langsung kepada Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Satu, kita mungkin bukan penghafal Al-Quran. Mungkin kita banter-banternya hafal surat Yasin, atau kadang surat Yasin juga tidak hafal. Atau mungkin kita hafal tapi hafal lafadznya saja. Bagaimana Al-Quran itu, kedalaman Al-Quran itu adalah bagaikan samudra. Kita akan mencari ikan. Apakah kita akan terjun ke dalam samudra itu? Bukan ikan yang akan kita dapatkan, tapi mungkin ini adalah 90% kita akan pulang tinggal nama. Karena apa? Al-Quran bukan semata-mata kitab yang menerangkan tentang hukum yang sudah terperinci pasal-pasal ini seperti KUHP dan sebagainya, tapi Al-Quran itu begitu mujmalnya, dan kalau bukan ahlinya tidak akan bisa memahami Al-Quran ini. Kita bukan mufasir, kita bukan ahli tafsir. Kemudian juga dalam hadis, jadi jangan gampang-gampang kita mengatakan ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Apakah Anda sudah hafal semua hadis? Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah menghafal hadis 300.000 hadis, makanya beliau diberi gelar Al-Hujjah. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi Bukhari dengan Fathul Barinya hafal 100.000 hadis di dalam otaknya. Tapi mereka tidak serta-merta menghukumi sesuatu. Kalau dalam perspektif fikih semuanya merujuk kepada Imam A'immah Madzhabul Arba'ah, yaitu diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi merujuk kepada mazhab kita Imam Syafi'i, kitab-kitabnya. Jadi tentang pertanyaan bolehkah kita mengucapkan selamat hari Natal, maka paling tidak kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah ada 3 hukum. Yang pertama itu disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 halaman 528, dikatakan di sana hasilu ma dzakarahu al-ulama fi tazayyi bi zil kufar innahu imma ayyatazayya bi ziyhim mailan lidinihim wa qasidan at-tashabbuha fihim fi sya'airil kufri aw yamshi ma'ahum ila muta'abbidatihim fayakfuru bidzalika fihim. Yang pertama, mengucapkan selamat Natal dan mengucapkan selamat Natal dan kemudian meramaikan simbol-simbol keagamaan mereka dengan niat yang pertama adalah mailan lidinihim, mereka mencondong senang pada agamanya. Kemudian yang kedua adalah qasidan at-tashabbuh bihim fil kufri, jadi memang menyengaja untuk menyerupai mereka. Jadi yang pertama
adalah ngailan dinihim, senang, kemudian tasyabuh, menyerupai mereka dalam kekufuran. Ini yang pertama, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah menjadi kufur. Karena mencintai sesuatu, condong atau menyenangi, kemudian meramaikan hari raya mereka, berarti sama dengan mengimani mereka, kekufuran mereka. Maka ini hukumnya adalah kufur. Yang kedua, wa imma alla yaqsida kadzalika bal yaqsidu atashabbuh bihim fi sya'airil 'id fayathim. Yang kedua, tidak berniat seperti itu, tidak condong, tidak menyenangi, tidak ikut merayakan dengan meyakini, tapi hanya menyerupai saja dalam hari rayanya, yang sama dengan mereka hari rayanya. Ini hukumnya tidak menjadi kufur, tapi fayathim, berdosa, berarti larangan, berarti adalah haram, karena berniat menyerupai mereka di dalam syairil 'id, syiar-syiar hari rayanya, termasuk mengucapkan selamat Natal, itu haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa imma yattafiqa lahu min ghairi qasdin fayukrah. Jadi secara kebetulan menggunakan simbol-simbol mereka tapi tidak ada niat sesuatu pun, maka ini termasuk fayukrah, dimakruhkan. Jadi kesimpulannya, ini juga senada dengan kitab fatawinya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, menyebutkan minimal mengucapkan selamat Natal kemudian memakai simbol-simbol mereka itu, yang pertama adalah kalau diniati mailan idinihim qasidan atasyabuh fi kufrihim, menyenangi, condong, bahkan mengimani, membantu mereka dalam kekufurannya, maka fayakfuru fihima, itu menjadi kufur. Yang kedua, kalau tidak berniat seperti itu, hanya menyengaja biar rame-rame hari kesenangan, biar sama-sama karena ini hari raya misalnya, pakai simbol-simbol mereka atas syabuh saja, maka ini hukumnya adalah haram, dilarang, dan fayatin, berdosa. Yang ketiga, kalau tidak ada niat, mengucapkan selamat, tidak ada niat, kemudian memakai simbol-simbol mereka at-tazayya bi ziyhim, maka itu termasuk dalam tataran tidak dosa, tapi fayukrah, dimakruhkan. Dimakruhkan itu artinya sudah tidak disenangi, karena khawatir juga akan tergelincir kepada yang dosa itu tadi. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya seperti itu. Artinya apa? Satu, kita tidak perlu mengucapkan selamat hari Natal. Karena apa? Orang yang Nasrani pun tidak butuh ucapan itu dari kita. Tidak butuh ucapan itu dari kita. Kita sudah final. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kau agamaku. Silahkan melakukan agamamu sesuai kepercayaan kamu. Yang penting kamu aman, aku tidak mengganggu. Cukup. Itu artinya toleransi. Bukan kita membantu mereka merayakan, membesarkan. Tidak. Cukup. Mereka tidak butuh itu. Tidak butuh itu. Maka tidak usah kita mengucapkan hal semacam itu. Apalagi kalau sudah kita runutkan di atas tadi, hukumnya kufur, haram, makruh. Paling jelek-jeleknya, paling apes-apesnya itu makruh. Nah, itu makruh. Kemudian makna toleransi sendiri, tolong menolong, yang diperbolehkan itu adalah dalam urusan mungkin ukhuwah basyariyah, untuk keduniaan, bukan yang dalam hal ibadah, apalagi akidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena kalau kita tolong menolong dalam ibadah, dalam hal ketuhanan, misalnya ke Yesus, itu kan dalam hal ketuhanan, maka itu namanya ta'awanu 'alal itsmi, tolong menolong dalam dosa. Itu larangan dalam agama kita. Kemudian ketika orang Nasrani itu ditanya, siapa Yesus itu? Pasti mereka mengatakan itu adalah anak Tuhan, Isa adalah anak Tuhan. Maka itu artinya Natal itu adalah kelahiran anak Tuhan bagi mereka.
hari raya Natal adalah hari raya merayakan kelahiran anak Tuhan. Maka kalau kita mengucap selamat itu sama dengan kita mengimani, mempercayai, tahu kita setuju dengan akidah mereka yang dalam ajaran kita tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah final. Maka tidak diperlukan bagi kita kaum muslimin dalam rangka kata-kata toleransi. Toleransi itu artinya kita memberikan kesempatan pada mereka untuk melaksanakan ibadahnya, bukan kita membantu, menolong, apalagi mengucapkan selamat. Kenapa selamat itu hanya ucapan saja? Ucapan itu sudah luar biasa. Kalau mereka mengatakan ini kan cuma ucapan, ucapan. Kita ini Islam besok akan masuk surga karena ucapan. Apa? Syahadat. Bukankah syahadat juga ucapan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ucapan. Kita halal menggauli istri kita itu karena ucapan, karena akad diijabkan, kau pintu nikah dengan ucapan itu yang tadinya haram bisa menjadi halal. Ucapan. Dan kita pun juga dianggap berzina pada istri kita kalau kita sudah mengucapkan talak. Itu kita bergaul dengan itu namanya berzina. Apa? Karena hanya ucapan. Ucapan itu luar biasa. Jangan hanya karena dikatakan ucapan. Coba kita ngomong kepada saudara kita yang Nasrani, sampai saudaraku, cobalah ucapkan syahadat, syahadat yang Islam. Mereka tidak akan mau. Ketika dikatakan, mengapa ini kan hanya ucapan? Iya ucapan, tapi ini merusak keimanan kita. Maka jangan sampai ada kata-kata, cuma mengucapkan selamat Natal aja kok tidak boleh. Jangan meremehkan sebuah ucapan. Karena kita tahu juga sholat itu pun juga ucapan. Kalau ucapan itu tidak diucapkan, sholat kita tidak sah. Maka ucapan itu sangat luar biasa. Maka kembali kepada pokok permasalahan. Jadi hukumnya mengucapkan selamat Natal itu minimal ada 3 itu tadi. Yang paling tinggi adalah kufur. Kemudian kalau tidak diniati mailan lidinihim wa qasidan tasyabuh fi kufrihim, tidak mengikuti menyerupai dalam kekufurannya, ikut merayakannya, kemudian condong senang bahagia, itu kufur. Kalau tidak seperti itu, hanya ingin menyerupai saja, itu haram, dilarang dan dosa. Kalau tidak ada niat seperti itu, misalnya ada seorang pejabat dan sebagainya terpaksa harus mengucapkan itu, maka jangan diniati. Ya bagaimana caranya? Ya bagaimana menata hati Anda, menata hati Anda. Tapi kalau menurut Al-Fakir, kita tidak perlu mengucapkan itu. Jadi kita cukup toleransi itu, memberikan kesempatan mereka, tidak mengganggu mereka, tapi kita tidak membantunya. Tapi kalau kita membantu, itu namanya sudah kelewati, nanti akan menapai hukum yang 3 itu tadi. Jadi kufur, menjahadam, dan yang paling rendah itu adalah tidak dosa memang, tapi dimakruhkan, fayukrah. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Barakah fid dunya wal akhirah. Wa afu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.